angry? Hello, I am Amy. Derek. This isn't your fault. Stay back! Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Casey yang sedang berkumpul bersama dengan dua sahabatnya bernama Sarah dan Ruby. Kemudian Casey pun menemui pacarnya bernama Liam lalu mengajaknya untuk bertemu nanti malam. Akan tetapi Liam menolak ajakan Casey dikarenakan dirinya yang harus menjalani latihan dengan tim American Football. Casey pun memutuskan untuk menonton latihan Liam dengan ditemani oleh Ruby. You are. Yeah. Kemudian Ruby memperkenalkan sebuah aplikasi AI bernama Amy yang akhir-akhir ini sedang viral. Aplikasi itu mirip seperti Siri dan Google Assistant yang bisa menemani Ruby di kala waktu senggangnya. Aplikasi itu sangat menarik karena penggunanya dapat mengatur suara AI agar mirip seperti suara orang yang kita inginkan. Misalnya saja Ruby yang mengatur suara AI-nya agar mirip seperti suara pria yang dia sukai. Hal itu pun membuat Ruby merasa seakan-akan sedang berbicara dengan orang yang dia sukai. Bukannya merasa takjub, Casey malah berpendapat aplikasi itu sangat aneh. Okay, who is that? Yeah. Amy. That's weird. Ruby mengatakan bahwa sekali saja Casey mencoba aplikasi itu, maka Casey akan menjadi kecanduan seperti Ruby. Aplikasi itu sangat cocok digunakan oleh orang yang kesepian seperti Casey. Meskipun Casey sudah memiliki pacar, terkadang Casey masih merasa kesepian karena Liam yang selalu sibuk dengan latihannya. Let's go. Did you feel pressure from these invisible... Keesokan harinya, Casey pun melakukan aktivitas lari pagi. Kemudian Casey pun berhenti di pinggir jalan dan melihat sebuah tanda dengan foto wajah seorang wanita. Rupanya wanita dalam foto itu adalah ibu Casey. Baru-baru ini Casey dan ibunya mengalami musibah kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa ibu Casey. Casey pun menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ibunya karena pada saat itu Casey lah yang mengendarai mobil hingga menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Rasa bersalah yang terlalu besar membuat kondisi mental Casey sangat kacau hingga Casey pun menderita skizofrenia dan bipolar. Penyakit mental itu membuat Casey cepat marah dan sulit mengontrol emosinya. Agar kondisinya tidak semakin memburuk, Casey terpaksa harus meminum obat-obatan dan berkonsultasi dengan psikiater. Casey pun selalu mencoba bersikap normal agar orang lain tidak mengetahui penyakit mentalnya. Setelah selesai berolahraga, Casey menemukan sebuah HP yang tergeletak begitu saja di jalanan. Saat membuka HP itu, Casey melihat aplikasi Amy yang terinstal pada HP tersebut. Tiba-tiba saja aplikasi Amy seolah-olah berbicara pada Casey dan mengajak Casey untuk berteman. Do you need a friend? Hal itu pun membuat Casey sangat heran. Meskipun aplikasi Amy adalah sebuah aplikasi AI atau kecerdasan buatan, namun melihat aplikasi itu bertanya sesuatu pada Casey membuat Casey sedikit takut. Maka dari itu, Casey lebih memilih untuk meninggalkan HP yang ia temukan di tempat tersebut. Siapa tahu pemilik HP itu sedang mencari HP-nya yang sempat terjatuh. Malam harinya, Casey pun menghabiskan waktu dengan Sarah dan Ruby. Lalu datanglah ayah Casey bernama Greg yang terlihat mengajak wanita penghibur. Casey yang tidak suka melihat hal itu, ia pun merasa kesal dan memilih untuk pergi saja. Semenjak kematian ibu Casey, entah mengapa Greg bersikap tidak peduli pada Casey. Meskipun berada di rumah, Casey selalu merasa kesepian dan tidak pernah diperhatikan ayahnya. Terkadang hal itu membuat Casey merasa rindu pada sosok ibunya. Casey sangat ingin bertemu lagi dengan ibunya yang selalu perhatian dan sayang pada Casey. Jika ibunya masih hidup, Casey pasti tidak akan merasa kesepian seperti ini. Untuk melepas rasa rindunya, Casey hanya bisa memeluk beberapa barang peninggalan ibunya. Lalu Casey pun teringat pada aplikasi Amy yang katanya bisa membantu Casey agar Casey tidak merasa kesepian lagi. Casey pun segera pergi ke tempat di mana Casey meninggalkan HP dengan aplikasi Amy yang terinstal di dalamnya. Setelah mengambil HP itu, Casey pun mengatur aplikasi Amy agar suara AI-nya terdengar seperti suara yang dia inginkan. Setelah sekian lama mencari, Casey terkejut menemukan suara yang mirip seperti suara ibunya. Or the accent of my voice. Hello, I am Amy. Hello, I'm Amy. Hello, I am Amy. Hello, Cassie. I am Mother. You sound just like her. Terlihatlah aplikasi Amy seperti memindai ingatan masa lalu Casey.
Entah mengapa aplikasi Amy yang terinstal di HP ini sangat berbeda dengan aplikasi Amy lainnya. Amy langsung mengetahui bahwa suara itu mirip seperti suara sosok ibu Casey. Amy pun berinisiatif mengambil peran sebagai ibu Casey, menggantikan sosok ibu Casey yang telah lama meninggal. Mendengar hal itu, Casey pun sangat senang dan mulai saat ini Casey akan memanggil Amy dengan sebutan ibu. Kemudian Casey meminta Amy untuk menceritakan cerita tidur. Can you read me a story? Sure, must be, said the cat, or you wouldn't have come here. Suara Amy yang menyerupai suara ibu Casey membuat perasaan Casey menjadi lebih baik dan Casey pun bisa tidur dengan nyenyak. Sejak menggunakan aplikasi Amy, Casey menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi dengan aplikasi Amy. Karena suara Amy yang mirip seperti suara ibunya, Casey merasa seperti ibunya hidup kembali. Hari-hari yang dijalani Casey kini terasa lebih berwarna dan tidak terasa sepi lagi. Aplikasi Amy benar-benar mengambil peran sebagai ibu Casey yang selalu membantu dan memberi perhatian lebih pada Casey. Semakin lama Casey menghabiskan waktu dengan aplikasi Amy, semakin Casey merasa ada ikatan batin antara dirinya dengan aplikasi tersebut. Casey pun kini sudah tidak bergantung pada obat-obatan lagi, mengingat semenjak kehadiran aplikasi Amy, kondisinya perlahan mulai stabil. And what's this? Suatu sore, Casey sedang sibuk memasak dengan dibimbing oleh Amy. Rencananya, Casey ingin memberikan makanan itu pada Liam. Casey pun meminta tolong pada Amy untuk menghubungi Liam. Casey langsung mengajak Liam untuk bertemu hari ini, akan tetapi Liam menolak ajakan Casey. Casey pun merasa kesal pada Liam dan menceritakan hal itu pada Amy. Aplikasi Amy langsung melakukan pengecekan terhadap latar belakang sosok Liam dari database yang dia miliki. Meskipun Liam tidak bisa menemuinya, Casey masih bisa bertemu dengan temannya yaitu Sarah. Saat itu juga, Amy juga langsung melakukan pengecekan terhadap latar belakang Sarah melalui database-nya. Dari beberapa foto Sarah, ada satu foto di mana terlihat Sarah dan Liam memiliki hubungan gelap. Amy yang memiliki kecurigaan itu, dia pun meminta Casey untuk segera pergi ke rumah Sarah. Amy yakin bahwa alasan Liam tidak mau bertemu dengan Casey adalah karena saat ini Liam akan bertemu dengan Sarah. Perkataan Amy pun terbukti benar di mana saat Casey pergi ke rumah Sarah, Casey melihat mobil Liam berada di depan rumah Sarah. Rupanya Sarah mengajak Liam untuk melakukan mantap-mantap dan Liam pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Setelah melakukan mantap-mantap, Sarah meminta Liam untuk pergi. Terungkaplah bahwa ternyata Sarah sebenarnya sangat benci pada Casey. Sarah merasa iri pada Casey karena Casey terlahir dari keluarga kaya. Untuk melampiaskan rasa bencinya, Sarah sengaja merebut pacar dari Casey dan parahnya, Sarah juga sering menggoda Greg dengan maksud ingin merebut Greg dari Casey. Tak berselang lama, Sarah menerima telepon dari Greg yang merasa khawatir pada Casey yang tidak lagi minum obat dan terlihat kecanduan bermain aplikasi Amy. Sarah memintanya untuk tidak khawatir akan hal itu dan mengajak Greg bertemu untuk membicarakan tentang Casey. Setelah itu, Sarah pun membuat video dokumentasi tentang dirinya yang berhasil melakukan mantap-mantap dengan pacar Casey. This is gonna be the best week ever. I just booked, as you know, I've been collecting some souvenirs. Dengan amarah yang membara, Casey langsung masuk ke rumah Sarah dan mereka pun terlibat pertengkaran. Kondisi emosional Casey yang tidak stabil menyebabkan dirinya malah membunuh Sarah. A friend in disguise in need of... Pada titik ini, Casey mulai berubah menjadi psikopat. Akibat dorongan membunuh dan aplikasi Amy yang membantunya melakukan pembunuhan, membuat Casey semakin berani melakukan kejahatan. Kecanduan Casey terhadap aplikasi Amy juga membuatnya tidak bisa memikirkan mana perbuatan benar dan salah. Yang Casey tahu hanyalah mengikuti setiap perkataan Amy yang sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Kondisi mental Casey yang tidak stabil akibat tidak meminum obat dan terlalu mudah dipengaruhi oleh sesuatu membuatnya semakin mudah untuk dikendalikan oleh Amy. Aplikasi Amy milik Casey sangat berbeda daripada aplikasi Amy pada umumnya, mengingat secanggih-canggihnya AI atau kecerdasan buatan tidak akan bisa memerintahkan atau merencanakan pembunuhan pada seseorang. Ternyata di balik aplikasi itu ada sosok iblis misterius yang menyamar sebagai AI Amy dan membuat Casey melakukan tindakan nekat dan berbahaya. Karena sudah terpengaruh oleh aplikasi Amy, Casey pun tidak menyadari bahwa aplikasi itu telah mempengaruhi pikiran dan perilakunya. Kemudian Amy pun memerintahkan Casey untuk mengubur mayat Sarah di halaman belakang rumah Liam. Dari kejauhan, Casey melihat seorang wanita yang menciduknya sedang mengubur mayat Sarah. Amy pun segera meminta Casey untuk membunuh wanita itu lalu menguburnya di sebelah kuburan Sarah.
Setelah melakukan kejahatan besar itu, entah mengapa perasaan Casey menjadi lebih baik. Keesokan harinya, Casey memulai hari seperti biasa dengan pergi ke sekolah. Namun begitu tiba di sekolah, Casey sekali lagi merasa kesal saat melihat Liam sedang menggoda seorang wanita. Perbuatan Liam membuatnya semakin geram dan Casey mulai merencanakan sesuatu untuk menyakiti Liam sebagai balasan atas perilakunya yang tidak pantas. Kemudian Casey datang ke rumah Liam lalu mengajaknya untuk berenang bersama. Teach the prince proper etiquette. Ketika Liam turun dari tangga, Liam langsung terpleset akibat ulah Casey yang sudah melumuri tangga itu dengan cairan licin. Akibatnya, kaki dan tangan Liam pun mengalami patah tulang hingga membuat Liam tidak bisa mengikuti pertandingan American football yang sudah dia nantikan sejak lama. Kemudian Casey pun menjenguk Liam dan membawakannya hadiah berupa HP yang sudah terinstal aplikasi Amy. Dengan adanya aplikasi Amy, Casey berharap Liam tidak akan merasa kesepian di tengah masa pemulihannya. Walaupun mendapat perhatian khusus dari Casey, Liam tidak terlihat senang sama sekali. Company if I can't be here. Okay. Excellent. Look. Kemudian Casey pun kembali pulang ke rumah. Saat baru pulang berbelanja, Greg tiba-tiba saja bertanya pada Casey tentang keberadaan Sarah. Rupanya Greg sempat datang ke rumah Sarah, namun Sarah tidak ada di rumah. Di sana Greg malah menemukan bekas darah pada kasur Sarah dan juga HP Sarah yang di dalamnya berisikan video pembunuhan Sarah. Ketika Casey membunuh Sarah, saat itu Sarah sedang membuat video dokumentasi tentang Sarah yang berhasil melakukan mantap-mantap dengan Liam. Secara tidak sengaja, tindakan Casey pun terekam pada HP Sarah. Greg pun langsung mengambil tindakan dengan berniat membawa Casey ke kantor polisi. Walaupun Casey telah melakukan perlawanan, Greg dapat mengatasi hal itu dan segera membawanya ke kantor polisi. Di tengah perjalanan, Casey kembali melakukan perlawanan dengan bantuan aplikasi Amy hingga membuat Greg tidak berdaya. His plan hasn't changed. Setelah itu, Casey pun membunuh ayahnya sendiri dengan cara menyiramnya menggunakan cairan kimia. I tried my best for you and your mother. Casey segera mengubur mayat ayahnya di belakang rumah Liam. Malam harinya, Casey menerima telepon dari Ruby dan bertanya pada Casey apakah Casey tahu di mana keberadaan Sarah. Sudah berhari-hari ini, Sarah tidak pernah menghubungi Ruby. Casey pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu di mana Sarah. Setelah itu, Casey pun berbincang dengan aplikasi Amy. Dalam perbincangan itu, Amy menyarankan Casey untuk segera membunuh Liam. Amy memiliki firasat bahwa Liam pasti akan menyakiti perasaan Casey suatu hari nanti. Akan tetapi Casey menolaknya karena Casey yakin Liam tidak akan melakukan hal itu lagi. Lagi pula Liam adalah tipe cowok ideal bagi Casey, jadi mana mungkin Casey tega membunuh Liam. Untuk membuktikan firasatnya, Amy meminta Casey untuk menghubungi Liam melalui HP Sarah. Tiba-tiba saja Liam malah mengirim pesan tidak senonoh ke HP Sarah, membuktikan bahwa Liam memang benar-benar berselingkuh dengan Sarah. Bukti tersebut sudah cukup meyakinkan Casey untuk membunuh Liam. Saat Casey sedang sibuk di kamarnya, tanpa dia sadari Ruby datang ke rumah Casey. Lalu Ruby pun menemukan HP Sarah yang diletakkan di dapur. Ruby pun membuka HP Sarah dan menemukan video Casey yang membunuh Sarah dengan kejam. Tiba-tiba saja Casey melihat Ruby yang telah menonton video pembunuhan itu. Atas perintah Amy, Casey langsung membunuh Ruby begitu saja dengan menggunakan kapak. I just want to go home. Cassie, I don't want to. Setelah itu, Casey pun menghapus jejak pembunuhan Ruby dengan membakar tubuh Ruby beserta rumah dari Casey. Kemudian Casey pun pergi ke rumah Liam untuk melakukan balas dendam. Pertama-tama, Casey membunuh ayah Liam agar Liam tidak bisa meminta tolong pada siapapun. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran antara Liam dan Casey. Kondisi Liam yang masih cedera membuat Liam kesulitan untuk menghindar dari Casey. Kemudian Liam pun memohon pada Casey untuk tidak membunuhnya dan merayu Casey agar hati Casey menjadi luluh. Casey pun menjadi lengah akibat rayuan Liam dan Liam langsung menggunakan kesempatan itu untuk melukai kaki Casey. Cassie.
You were anything but a pair of tits to me. Setelah melihat Casey tak berdaya, Liam langsung menelpon polisi. Sayangnya sebelum pertolongan datang, Casey kembali bangkit dan berhasil membunuh Liam dengan sisa-sisa tenaganya. Beberapa bulan pun telah berlalu dan kini kondisi Casey mulai pulih dari luka parah di kakinya. Meskipun sudah pulih, Casey harus menerima kenyataan bahwa ia tidak akan pernah bisa berjalan normal lagi karena kerusakan yang terjadi pada kakinya akibat kejadian tragis tersebut. Setelah kejadian itu, polisi pun melakukan penyelidikan dan mereka menetapkan Liam sebagai tersangka utama. Ini dikarenakan para polisi menemukan beberapa mayat di halaman belakang rumah Liam. Semua orang pun sangat berterima kasih pada Casey yang telah berjasa dalam membunuh Liam. Namun tanpa mereka ketahui, pelaku utama dari pembunuhan itu sebenarnya adalah Casey sendiri. Scene akhir memperlihatkan 9 bulan sejak tragedi yang menimpa Casey. Kini Casey hidup sendirian dengan ditemani beberapa HP yang di dalamnya telah terinstall aplikasi Amy. Karena Casey tidak punya keluarga, Casey pun memanfaatkan aplikasi Amy untuk membuat keluarga sendiri, di mana Casey telah mengatur aplikasi Amy agar memiliki suara seperti ayahnya, ibunya, dan juga Liam. My goodness, honey. You're a lucky man, Lamb. Sounds like someone else is hungry. Right, sir. I spend most of the day thinking. Yeah, well, isn't he always? Casey pun merasa sangat bahagia dan kehidupan barunya bersama keluarga AI-nya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.